補欠選挙を必勝にして頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう. Shinzo Abe lahir di lingkungan keluarga yang turun-temurun kerap menjadi politisi kawakan di Jepang. Ayahnya, Shintaro Abe, adalah mantan sekjen Partai Demokratik Liberal, juga mantan Menlu. Kakeknya adalah mantan Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi. Adik kakeknya, Eisaku Sato, juga seorang Perdana Menteri pasca Perang Dunia II. Pria penggemar lagu Can't Help Falling in Love ini lahir pada 21 September 1954. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Seikei tahun 1977 dan melanjutkan belajar politik di University of Southern California, Amerika Serikat. Ia mencoba karir di jalur legislatif. Pada tahun 1993, Abe menerima suara tertinggi pada pemilihan parlemen mewakili Partai Demokratik Liberal atau LDP di distrik Yamaguchi saat bertarung menjadi anggota parlemen untuk pertama kali. Tahun 2003, untuk kelima kalinya ia terpilih sebagai anggota parlemen. Penggemar Elvis Presley ini menjabat sebagai wakil sekretaris utama kabinet periode 2000-2003 dan menjadi sekjen LDP. Ia termasuk menangani isu-isu internasional. Salah satu yang membuat namanya melekat di hati warga Jepang adalah kegigihan Abe berunding mewakili pemerintah Jepang soal pembebasan keluarga Jepang yang diculik Korea Utara. Abe menginginkan Jepang tidak sekadar memiliki pertahanan diri. Ia langsung menyuarakan amandemen terhadap Konstitusi 1947 yang mengubah Jepang tidak lagi sekadar memiliki pertahanan sendiri. Di usianya ke-52, Abe menduduki jabatan Perdana Menteri Jepang tepatnya pada 26 September 2006. Abe merupakan Perdana Menteri pertama yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan dipilih Parlemen Jepang dengan suara yang sangat meyakinkan. Sebuah upacara singkat penobatannya sebagai Perdana Menteri juga telah dilakukan di depan Kaisar Jepang Akihito di Istana Kekaisaran. Sebagai Perdana Menteri, Abe menawarkan revisi konstitusi yang memungkinkan militer Jepang berperan di kancah internasional. Abe juga menggulirkan wacana untuk menjadikan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk isu dalam negeri, Abe berjanji melanjutkan reformasi ekonomi yang digulirkan pendahulunya Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Namun, dukungan untuk Abe beserta kabinetnya menurun drastis dalam tempo kurang dari 1 tahun. Dalam jajak pendapat 12 Juni 2007, jumlah dukungan untuk Abe sebesar 34% atau hanya separuh dari September 2006. Kemarahan rakyat Jepang terhadap korupsi pejabat pemerintahan dan kesalahan dalam menangani sistem pensiun rakyat pada bulan lalu itu yang diyakini telah mencoreng kabinet Abe dan menyebabkan anjloknya dukungan rakyat. Tanggal 12 September 2007, Shinzo Abe mundur sebagai Perdana Menteri Jepang. Desember 2012, Abe terpilih lagi menjadi Perdana Menteri Jepang. Di awal masa pemerintahan keduanya, Abe memperkuat penjagaan di sekitar kepulauan yang disekentakan dengan Cina di Laut Cina Timur. Ia menegaskan akan mempertahankan Kepulauan Senkaku sebagai wilayah inheren Jepang. Kepulauan di Laut Cina Timur ini menjadi objek sengketa dengan Cina. Abe juga menjadikan Indonesia sebagai satu dari 3 negara di Asia Tenggara yang dikunjunginya pertama kali sejak dilantik untuk periode kedua ini. Dalam wawancara dengan Kompas Januari 2013, Abe mengaku mementingkan kemitraan dengan ASEAN. Karena itu, ia mengunjungi Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara ini akan menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi abad ke-21, sehingga Abe menilai penting untuk memperkokoh hubungan dengan negara-negara ini. Saat pandemi COVID-19, Jepang dianggap relatif sukses mengendalikan laju infeksi COVID-19. Walakin, Jepang belum berhasil mengendalikan dampak COVID-19 bagi perekonomian. Pada Januari hingga Maret 2020, perekonomian Jepang minus 3,4%. Ratusan triliun yen stimulus dikucurkan untuk memperbaiki ekonomi negara Sakura ini. Pada 28 Agustus 2020, Abe memberi hormat kepada bendera nasional Jepang di kediaman resmi Perdana Menteri di Tokyo. Saat itu, Abe mengumumkan mundur dari jabatannya. Ia telah lama menderita kolitis ulceratif dan belakangan kondisi penyakitnya memburuk dan butuh penanganan serius. Hampir 2 tahun berselang, Abe ditembak dari belakang beberapa menit setelah berpidato saat berkampanye di wilayah Nara, Jepang 8 Juli 2022. Siapa sangka, perjalanan politikus Jepang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri sekitar 9 tahun ini berakhir seperti itu.